Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung, tepat sekali kalau mungkin Anda saat ini bergabung bersama kami ya, bersama Suara Sidoarjo. Kenapa? Karena setiap jam 9 sampai 10 setiap Jumat pagi kita nanti akan, wawasan kita akan bertambah lagi ya, berkaitan dengan pangan, pertanian ya, dan sebagainya. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Dan kebetulan untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober 2021, kita nanti akan berbincang atau membahas tentang bagaimana kita memilih pangan asal hewan, yakni daging ayam dan telur yang asuh. Nah, asuh ini ternyata kependekan ya. Kependekan dari A apa, S apa begitu ya, U apa, H apa gitu ya. Bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Prambon ya. Ada Mbak Laili dan Mbak Dewi. Langsung saja kita sapa ya. Mbak Laili, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak Laili yang pakai biru ya. Apa kabar Mbak Laili? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah juga baik ya. Kita semua dalam keadaan baik mudah-mudahan ya. Kemudian sudah divaksin? Alhamdulillah ya. Sudah ya. Sudah, di sebelahnya aman. Ini ada Mbak Dewi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah Mbak Laili, Mbak Dewi, kedua orang ini termasuk sebagai penyuluh ya, aktif sebagai penyuluh di BPP Prambon. Nah, BPP Prambon ini merupakan pertemuan yang kedua ya. Yang pertama kemarin itu bicara soal apa yang kemarin itu penyamakan. Penyamakan kulit ceker ayam ya kan. Jadi saya simpulkan bahwa memang apa tema yang disampaikan oleh BPP Prambon itu beda-beda memang ya. Nyeleneh bukan juga. Iya benar. Dibanding dengan BPP lain. Kalau biasanya itu ya paling seputar pupuk, seputar apa kayak gitu-gitu ya. Nah, ini yang ada inovasi kita itu bertambah lagi gitu loh ya, yang selama ini kita nggak tahu akhirnya tahu dan sebagainya, dan temanya memang macam-macam. Nah, kali ini memang berkaitan dengan memilih pangan daging ayam dan telur. Jadi kita persempit yaitu daging ayam dan telur ya. Jadi bukan daging sapi, juga bukan telur bebek, tapi telur ayam dan daging ayam. Maksudnya begitu ya? Iya. Oke, nah ini bisa dijelaskan Mbak sebelum kita mendapatkan informasi lebih detail lagi. Yang tentunya kita harus ketahui ini adalah tentang kandungan gizi dari daging ayam dan telur itu sendiri, ya kan? Kan manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari jika kita mengonsumsi daging ayam, kemudian telur ya, dan nanti kita juga akan bicara soal bagaimana kita memilih ya daging ayam yang baik itu seperti apa, telur yang baik seperti apa, dan tentu bagaimana kita bisa memanfaatkan daging ayam dan telur ini menjadi olahan pangan yang sehat seperti apa, ya kan? Apalagi di masa pandemi ini ya. Nah, betul, kita tahunya kalau daging ayam itu sebagai isian lemper, ya kan? Iya kan? Ya, isian lemper, ada pangsit, biasanya pastel juga, atau campuran masakan Chinese food kayak apa gitu-gitu kan. Kalau telur ini malah banyak banyak sekali. Mungkin hampir tiap hari dan mungkin tiap makanan biasanya pakai telur campuran telur. Nah, ini silakan. Nanti mungkin ke Mbak Laili dulu, Mbak Dewi bisa melengkapi, atau Mbak Dewi dulu, Mbak Laili bisa melengkapi, silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada istilah mungkin pangan asal hewan, mungkin masih agak asing ya. Jadi pangan asal hewan itu pangan yang berasal dari hewan, itu bisa selain daging ayam dan telur, ini ada daging sapi, ada susu, nah dan turunannya. Itu yang disebut pangan asal hewan. Turunannya itu apa? Itu olahannya. Jadi seperti daging ayam, nanti turunannya atau olahannya ada nugget. Banyak ya kalau daging sapi atau daging ayam, ada nugget, ada abon, ada pentol, dendeng. Lah itu juga termasuk dalam pangan asal hewan. Kalau susu
olahannya juga banyak sekali. Ada susu bubuk, susu pasteurisasi, yang seperti susu UHT itu kan masuk dalam jenis susu pasteurisasi. Ada susu fermentasi juga, yang kita kenal kayak yogurt, ya, itu juga masuk susu fermentasi. Terus telur kalau olahan apa ya, kayak mayones, itu kan mungkin salah satunya olahan dari telur gitu. Iya, itu yang mayones. kita sebut sebagai pangan asal hewan. Itulah. Terus mungkin dalam ngobrol kita yang hari ini kita fokuskan untuk daging ayam sama telur. Nah, kenapa? Karena mungkin dua bahan pangan ini yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat kita ya, yang paling digemari gitu. Terus juga harganya lebih terjangkau mungkin, mudah diolah, terus mudah didapat juga, terus diolahnya juga bisa berbagai aneka masakan kan, kalau daging ayam dan telur itu. Nah, seperti itu. Ini semua dua-duanya itu ada di martabak sebenarnya. Favoritnya ini sebenarnya. Iya kan ya? Dua-duanya ini ada di martabak ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, sebenarnya untuk kandungan dari telur juga daging ayam ini sebenarnya apa sih Mbak? Mungkin kelebihannya gitu ya. Kita selama ini taunya telur bergizi, vitamin gitu aja sih. Tapi apakah ini mengandung omega 3 kita nggak tahu. Vitamin-vitamin apa kayak gitu juga nggak tahu. Apakah telur ini lebih baik dikonsumsi kuningnya saja, putihnya saja, atau dua-duanya, atau bagaimana? Kadang-kadang ada loh yang lebih baik katanya putihnya saja. Itu untuk yang diet atau yang seperti apa kita nggak tahu. Nah, mungkin ada menurut pandangan Mbak Laili sama Mbak Dewi gimana nih? Ini mungkin kita ini jelaskan fakta ya, fakta seputar daging dan kandungan daging ayam dan telur. Itu apa ya, mungkin bukan hanya daging ayam dan telur, semua bahan asal hewan itu memiliki kandungan gizi, nutrisi yang lengkap, yang baik itu mineral, protein, vitamin, dan gizi nutrisi itu kan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk kesehatan ini di masa pandemi ini. Mungkin apa ya, sumber protein hewani kan ya, itu dapat meningkatkan imunitas kita. Kemudian juga apa, gizi dan nutrisi yang baik itu juga sangat bagus untuk pertumbuhan dan kecerdasan generasi penerus kayak anak-anak gitu. Makanya kan mungkin ada slogan kayak apa, cerdaskan bangsa dengan protein hewani. Seperti itu ya. Kalau gizi sangat lengkap sekali. Cuman karakteristik dari pangan asal hewan ini ya, termasuk telur dan daging itu, dia bersifat mudah rusak. Nah, mudah rusak kalau dalam istilah kita perishable food gitu ya. Mudah rusak kenapa? Karena adanya kontaminasi bakteri. Lah, bakteri ini karena dalam telur dan daging nutrisinya sangat tinggi, ternyata itu menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri itu. Nah, makanya mungkin kita di sini ngangkat tema gimana memilih daging dan telur yang baik, termasuk dalam ini yang asuh gitu ya. Syaratnya harus asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal gitu. Nah, ini bisa di breakdown lagi, lebih di apa lagi gitu ya, bahwa memang apa yang menjadi syarat bagaimana kita memilih daging ayam, kemudian telur yang layak itu memang harus yang ini memenuhi ASUH ini kan? Iya, mungkin ASUH ini ya. Nah, ini aman maksudnya apa? Sehat apa? Utuh. Kalau sebenarnya kata aman mungkin kita sekilas sudah mengerti kan. Sehat juga, kemudian halal juga. Utuhnya ini maksudnya apa? Yang cuil berarti enggak atau yang mungkin utuh itu kalau telur mungkin ini ya tampilannya nggak seberapa gitu, seperti apa. Kata utuh ini bisa dijelaskan lagi atau mungkin semuanya aja nggak apa-apa. Maksudnya gimana nih? Kalau asuh itu kan bebas dari antibiotik kayak gitu, bebas dari bahan kimia, biologi, fisik. Kalau sehat itu
banyak mengandung nutrisi. Kalau utuh itu tidak tercampur dengan bahan lain. Oh itu. iya, tidak terkontaminasi. Tidak dikurangi, tidak dicampuri, itu utuh. Terus sekarang kan lagi marak telur-telur palsu ya kan, dulu kan kayak begitu-begitu ya maksudnya. Itu. Kemudian kalau halal ini jelas disembelih, disembelih dan diolah dengan cara yang sesuai syariat, iya. Gitu. Oke, nah apakah dalam kita sebagai konsumen nih pembeli, kadang-kadang kita juga nggak terlalu memperhatikan ASUH ini kan, iya kan? Kadang-kadang kita itu pokoknya kelihatan bersih gitu aja sih, oke, langsung kita ini atau kita bau kan. Mungkin ada apa ya? Kalau daging ayam sama telur, mungkin Mbak Laili sama Mbak Dewi punya standarnya apa yang harus kita konsumsi? Maksudnya yang bersih, yang layak itu yang seperti apa sih? Maksudnya secara fisik kelihatan. Secara fisik. Nah, atau seperti apa? Nah, ini monggo. Kalau ini kan aman, sudahlah ini teori gitu kan. Tapi kalau dalam hal langsung begitu yang seperti apa? Iya. Mungkin ini sebelumnya dijelaskan dulu ya jenis-jenis telur konsumsi tadi sebenarnya bukan hanya telur ayam yang coklat, sebenarnya bukan hanya itu. Ada telur bebek juga masuk dalam jenis telur konsumsi. Terus ayam dari ayam kampung, ayam kampung atau ayam buras. Ayam buras itu ada kan telur ayam kampung, nah atau telur ayam Arab itu yang juga agak masuk. Kecil-kecil itu ukurannya itu juga masuk dalam jenis telur konsumsi itu. Terus untuk ciri telur yang baik kita lihat dari warna kerabangnya. Kalau telur bebek jelas biru warnanya, ya kan biru. Terus kalau telur horen, telur ayam ras itu kan coklat. Kalau telur ayam Arab putih. Kalau telur ayam kampung biasanya dia putih agak kecoklatan. Gitu. Terus dari ukurannya kan beda-beda mungkin ya. Iya, kalau ayam kampung mungkin beratnya sekitar 40 sampai 50 gram. Kalau ayam Arab 45 sampai 55 gram. Kalau ayam horen 50 sampai 60 gram. Kalau telur bebek telur bebek 55 sampai 65 gram. Itu kalau dari segi beratnya. Lebih gede telur bebek sih ya sebenarnya ya. Besaran lagi mentok. Angsa. Cuman jarang yang sering kita konsumsi itu tadi jenis-jenis telur yang itu tadi. Telur angsa itu juga. Tapi kok susah ditemui ya? Susah kita jumpai itu ya. Harganya aja saya belum tahu nih ya sampai berapa ya. Terus dikonsumsi seperti apa gitu loh. Dalam arti apakah zat-zat atau gizinya ini juga sama dengan? Kalau gizi hampir sama semuanya hampir sama. Untuk protein, lemak, vitamin hampir sama semuanya. Makanya ini yang diwaspadai itu kan penanganannya, penyimpanannya seperti itu supaya gizi itu tetap utuh sampai di meja kita, matang di meja kita itu. Nah, terus mungkin ada ciri lain kira-kira telur yang bagus itu yang seperti apa? Kalau dulu itu kan yang paling gampang itu kan dikocok-kocok gitu kan. Kalau misalnya memang ada suaranya bunyi ini berarti telur busuk ya kan. Tapi kalau sekarang kan udah jarang ya kan. Hampir semua telur itu yang dijual rata-rata bagus lah kayak gitu. Tapi orang-orangnya lebih lihai lagi. Iya kan? Maksudnya dalam memanipulasi telur itu ternyata saya nggak tahu ya. Dalam arti begini, ayam itu dipaksa supaya bertelur ya kan. Sehingga saya nggak tahu, jadi telurnya itu kayak ayam ras itu nggak coklat, tapi cenderung putih-putih dan tipis kulitnya, gitu, ya kan? Sekarang itu malah lebih begitu cara, saya nggak, ini secara instan bagi, saya nggak tahu, ini oknum ya, saya tidak sebut peternak ya, tapi oknum yang bisa jadi ini berawal dari ketika ayam ini tidak bertelur kemudian dikasih suntik apa gitu kan, sehingga yang biasanya bertelur 3 butir misalnya sampai 6 butir 7 butir tapi hasilnya nggak bagus. Enggak begitu ya? Enggak ada Mas. Mungkin kalau untuk ayam bertelur ya sudah alamiah, memang setiap hari dia bertelur karena
pembentukan telur itu di ayam sendiri itu butuh waktu yang lama, kurang lebih 24 jaman ya. Jadi sehari. memang Jadi hampir itu tidak ada bukan semacam dari- obat atau bukan, apa yang bukan. bisa mempercepat proses, bukan, nggak ada itu enggak. ya. Dan untuk bertelur pun harus di umur tertentu yang mungkin selain umur dia faktor pakan juga mempengaruhi akhirnya. Tapi kalau yang disebut Masnya yang itu mungkin setelah oknum yang menyalahgunakan dalam penjualan mungkin nggih. Oh, Tapi kalau untuk berarti mungkin kalau ada beredar telur-telur, kita katakan telur palsu deh, iya. telur palsu ya, itu berarti diolah pada saat memang sudah ada telur itu sendiri, Iya. atau di dalam arti bukan melalui Bukan. proses di ayamnya, Bukan, ya kan? bukan, Tapi enggak, sudah enggak. jadi telur, Iya. kemudian diolah seperti apa gitu ya Iya, mungkin iya, ya. Iya. Iya benar ada loh, sampai kulit cangkangnya kan Oh, tipis-tipis biasanya gitu itu, ya. itu telur infertil. Gimana? Iya. Ya, yang biasanya Atau karena kita sebut telur ayamnya putih gitu lagi ya. kena penyakit juga bisa pengaruh ke kerabangnya. Atau kurang mineral juga bisa. Oke, tapi ini aman nggak kalau dikonsumsi? Kalau tadi yang ini telur infertil ya, telur infertil kan biasanya orang nyebutnya telur putih. Telur infertil itu telur yang Diram. dari pembibitan, harusnya ditetaskan tapi dia tidak berhasil menetas. Oh gitu. Nah, nggih. Kalau aman atau enggak? Soalnya kita tadi belum bahas ya telur penyimpanan penyimpanan telur seperti apa, tahannya berapa lama gitu. Jadi Tapi itu telur sudah banyak beredar loh di masyarakat, Iya. iya kan? Iya. Sudah Iya. banyak beredar. Makanya kadang-kadang itu kalau kita beli, itu kok beda ya? Ini coklatnya terang, terus Iya, ini agak iya, putih, terus iya. kulitnya tipis, Iya. cangkangnya itu Iya, tipis. iya. Tapi gimana? Ini Iya. menurut Mbak Laili sama Mbak Dewi, is oke aja atau bagaimana? Kalau untuk telur infertil sebenarnya sesuai dengan ada ya di Permentan itu tentang peredaran pangan asal hewan itu tidak boleh diperjualbelikan. Sama perusahaan pembibit tidak boleh diperjualbelikan karena memang tidak layak konsumsi. Jadi telur infertil itu sudah diinkubasi di mesin tetas selama 18 hari. Sementara telur itu untuk di suhu ruang dia hanya tahan sampai sekitar 2 minggu. Setelah itu harus disimpan di kulkas untuk memperpanjang masa simpan itu karena tadi kan karakteristik dari pangan asal hewan tuh mudah rusak tadi karena kontaminasi bakteri, jadi harus ada penanganan ya tadi disimpan di kulkas di suhu yang lebih dingin, termasuk daging ayam pun gitu ya. Di suhu ruang dia hanya bertahan 4-6 jam, setelah itu harus ada penanganan ya masuk kulkas, kalau nggak langsung diolah harus disimpan di kulkas. Di refri bisa sampai 1-2 hari. Kalau di freezer mungkin bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi kayaknya mungkin nggak nyampe ya kalau kita nyimpen dalam 6 bulan tingkat konsumsinya kan tinggi kalau gitu. Iya, iya, ya. iya. Jadi memang salah satu ciri telur yang baik itu ya itu tadi warnanya seragam sesuai dengan warna telur pada umumnya ya. Kalau ayam horen ya harus coklat seperti itu. Terus permukaannya halus, tidak retak, tidak ada kotoran seperti itu. Nggih. Jadi yang kalau untuk telur infertil tadi mungkin masyarakat tergiur dengan harga yang lebih murah. Oh, mungkin. itu harganya lebih murah. Iya, memang harganya lebih murah gitu. lah itu. Iya. Oke, harganya lebih murah ya. Iya. Tapi untuk kualitasnya masih belum di Sebenarnya memang Nggak ada tidak masalah. untuk dikonsumsi, tidak Oh, layak untuk betul, dikonsumsi betul, karena betul. tadi sudah 18 hari di masa inkubasi, jadi kualitasnya sudah Rusak. iya sudah rusak. Mungkin bisa dicoba dibuka lebih encer dan mungkin disimpan berapa hari gitu sudah bau Iya. karena memang iya karena di sifat Sebenarnya kalau yang telur infertil ya itu namanya ya, telur infertil. itu sekilas memang kayak telur-telur biasa ya, Iya. cuman warnanya lebih Warna terang lebih gitu aja, lebih terang. Terus kalau dipecah cangkangnya lebih tipis. Iya. Tapi kalau untuk tampilan dalamnya antara kuning dan putih telurnya itu kayaknya hampir sama deh dengan telur-telur biasa. Beda. Tapi Ada lebih encer beda. ya. Iya, lebih encer. Oh, memang itu ada ya trik membedakan telur yang lama dan baru itu ada. Membedakan telur lama dan baru ada. Maksudnya kalau telur baru itu baru menetas, dengan yang lama itu kira-kira sampai berapa hari? Antara hanya menetas. lebih dari 2 minggu biasanya itu dianggap telur lama. Telur lama, Iya. meskipun itu belum jadi telur busuk, tapi dianggap telur lama. Iya, kan Oke. jatahnya 2 minggu dari Di suhu penyimpan- ruang. di suhu Di suhu ruang. ruang ya. Iya.
Oke, kalau perbedaan telur yang bagus dengan busuk gampang sih, Iya. gampang kan? Dimasukkan Tapi ke air. tapi kalau yang telur yang baru sama yang lama 2 minggu itu gimana Mbak cara membedakannya? Tadi dimasukkan ke air itu Iya, ya? bisa Iya, dimasukkan bisa di dalam larutan air. Heeh, Kalau nanti heeh. Dia kalau telur itu mengapung. mengapung, Berarti sudah lama. ya berarti sudah lama dia. Tapi kalau tenggelam, Mm-mm. berarti itu telur masih bagus. Tapi kalau masih tengah-tengah, itu mungkin kualitasnya ya menengah, tapi masih Menurun, layak untuk dikonsumsi, enggak apa-apa. Oke. Ya itu mungkin salah satu tips untuk membedakan telur lama dan telur baru sih. Mm-mm. Oke. Baik, kemudian kalau yang ayam tadi gimana, Mbak? Untuk yang Ciri-ciri ayam, daging ayam yang Kalau baik. daging ayam itu warnanya nggak pucat, merah muda. Terus biasanya kan kalau kayak ada ayam-ayam biru-biru itu berarti sudah nggak layak biasanya. Atau karena penanganan waktu pemotongan juga bisa. cedera gitu ya. Cedera waktu pemotongan juga bisa. Tapi biasanya orang kalau sudah lihat biru-biru kan ya Iya, nggak betul. mau gitu. Ibu-ibu yang sangat jeli ya, sering ya tahulah gitu ya. Kalau udah daging apapun yang kelihatan biru pasti nggak dibeli Iya, ya kan. Dan itu kan pasti menimbulkan bau meskipun Iya, iya. sedikit gitu pasti Iya. bau loh yang biru-biru Iya. itu ya. Jadi kalau ayam mungkin Lebih kelihatan. dan gampang mungkin kalau Iya, membedakan ya. membedakannya Jadi yang gampang. seger, warnanya merah muda Iya. dan Baunya mungkin Baunya khas ayam, ayam. ya. Terus serabutnya juga relatif lebih halus, permukaannya lembab gitu. Dan yang paling penting mungkin itu sih, itu kan mungkin secara kasat mata. Tapi kalau kontaminasi bakteri kan kita tidak bisa melihat ya secara kasat mata. Jadi mungkin bisa membeli ayam di tempat yang Beku, dalam keadaan beku. kondisi beku bisa, atau kan sekarang sudah banyak yang fresh mat gitu loh, Mas. Jadi atau kios unggas yang dijualnya itu dalam nggak secara terbuka tapi disimpan di refri atau freezer seperti itu. Nggih. Jadi kontaminasi bakterinya itu terhambat dengan penanganan di dalam suhu yang lebih dingin. disarankan beli Iya, di iya. kayak fresh mat Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, tapi apakah kita tahu nggak kira-kira itu ayam yang baru atau jangan-jangan nanti di tempat Yang dibeku. dibeku itu udah lama, habis itu dijual lagi kayak gitu gimana ini? Lah Mbak? itu mungkin kayak anggapan masyarakat seperti itu. Heeh. Jadi dikiranya ayam yang dibekukan itu ayam yang lama gitu kan. Terus ayam yang baru yang itu enggak, sebenarnya enggak. Sekarang kan kalau rumah potong ayam ya menjualnya ya seperti itu. Iya, beku dalam Dibekukan. keadaan. Dalam bentuk beku. Atau di fresh mat itu Tapi kira-kira beda kan antara ayam yang baru dibekukan dengan ayam yang lama, ayam yang lama tapi maksudnya dibekukan tapi di situ lama gitu loh. Atau sama saja, bedanya apa? mungkin hanya teksturnya itu pun enggak Iya, signifikan sih sebenarnya. Dan sebenarnya milih yang ayam beku atau fresh itu pilihan kan gini. Kalau kita mau masaknya mungkin dalam waktu yang berdekatan gitu, nggak apa-apa seandainya mau beli yang fresh. Tapi harus ya itu tadi harus memperhatikan bahwa ayam itu di suhu ruang hanya tahan 4 sampai 6 jam. Kita harus Langsung penanganan, mempertimbangkan ya. kira-kira dia dipotong mulai dari jam berapa ya. Kalau selama ini kan biasanya yang di tempat-tempat jual ayam terbuka dari pagi nyampe jam berapa nanti dibawa keliling ke perumahan, kondisi terbuka belum nanti lalat. Nah itu yang mungkin harus jadi pertimbangan. Kalau memang mau beli yang fresh ya harus mungkin belanja di pagi hari supaya tidak lebih dari 4 sampai 6 jam di suhu ruang ayam itu. Oke, baik. Sekarang teknik penyimpanan, iya kan? Ini juga sangat penting kan? Iya. Teknik penyimpanan. Kalau biasanya yang paling gampang itu disimpan di lemari es, wis paling aman wis. Apakah sama untuk menangani telur sama daging ayam? Apakah memang begitu saja yang dianjurkan atau mungkin ada cara lain? Kalau untuk daging ayam itu dibersihkan dulu, dicuci, baru ditaruh di tempat yang tertutup, baru dimasukkan ke
refri atau di freezer. Oh, justru daging ayam itu harus dicuci dulu ya? Iya. Kan beda sama daging Beda sapi. ya, Daging sapi, memang ya. Kalau daging sapi memang hanya dibersihkan aja, mungkin bagian yang kotor tanpa perlu dicuci. Iya. Termasuk daging kambing, ya kan? Iya. Kambing, sapi itu nggak perlu tersentuh air, maksudnya. Iya, sebaiknya. Iya. Sebaiknya tidak perlu tersentuh air, dibersihkan. Mungkin ada kotoran kayak debu-debu gitu, dibersihkan aja, langsung tempatkan tempat tertutup, baru dimasukkan ke lemari es gitu kan, ke freezer ya. Di Nah, freezer, kalau yang daging ayam lebih baik dicuci dulu, pakai air, baru ditempatkan tempat yang tertutup. Ditiriskan dulu, baru ditempatkan ditiriskan dulu. Maksudnya ditiriskan nggak harus terus dalam kondisi kering sampai nanti berjam-jam. Enggak, ya sekiranya airnya sudah, kadar airnya sudah berkurang gitu aja. Baru ditempatkan di tempat tertutup, baru ke freezer. Kalau mungkin bisa dipotong dalam sesuai dengan masaknya ya. Jadi nggak bolak-balik mengeluarkan cair beku itu juga akan merusak nutrisinya. Iya, betul. Jadi memang harus dipotongi dulu supaya nanti kita gampang untuk mengambil dan sebagainya sesuai kebutuhan ya kan. Kalau telur gimana ini, Mbak? Kalau telur dicuci dulu. Ya, dicuci tapi telur nyucinya enggak perlu disikat. Karena nanti akan ada pori-porinya akan jadi rusak ya, akhirnya. Jadi dibasuh air gitu aja ya. Dibasuh air aja, terus tadi kalau sudah lebih dari 15 bisa disimpan di refri. Terus yang perlu kita tahu cara menyimpannya di refri itu. Kan telur ada bagian tumpul dan runcing. Nah, itu yang tumpul kita bagian atas, yang runcing di bawah. Oh begitu. Iya. Kenapa seperti itu? Ini bukan kebalik loh ya. Saya ulang lagi ya. Yang runcing di bawah. Yang tumpul di atas. Iya. Itu untuk memperlama masa simpan telur juga, karena bagian atas ada yang namanya kantong udara. Nah, kantong udara kalau nanti kita balik di bagian bawah kantong udaranya, akhirnya kantong udara di bagian bawah nanti akan tertekan oleh isi telur. Nah, itu yang menyebabkan telur cepat rusak. Oke. Ternyata cara menyimpan telur itu yang runcing, bagian telur yang runcing itu di bawah, yang tumpul ada di atas. Itu untuk memperlama bukan memperlama mempertahankan kualitas telur. Mempertahankan kualitas telur. Karena kan tadi karakteristiknya dari pangan asal hewan kan memang kontaminasi bakterinya mudah kalau penanganannya nggak tepat itu tadi sih. Oke, baik. Mbak Laili sama Mbak Dewi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Sahabat, untuk Anda yang mungkin ingin bertanya silakan ya, 0318961514 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Juga punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air minum yang terbaik, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377, gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 15525 15525. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh, ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Kabupaten Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo di kesempatan pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Prambon ya. Kita hari ini membahas tentang
pintar memilih pangan asal hewan, yakni daging ayam dan telur yang aman, sehat, utuh, dan halal. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya, Mbak Laili dan Mbak Dewi. Oke, silakan. Pertanyaan Mega. Iya, ini pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp redaksi dan juga media sosial Instagram dan juga Twitter. Ini ada pertanyaan dari sahabat suara Sidoarjo, Lutfi dari Sedati. Tema hari ini sangat menarik ya Mas Ilham. Yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu, yang pertama bagaimana cara membedakan telur yang baru dan lama ya Bu? Yang kedua, beberapa waktu lalu sempat viral telur infertil. Apakah aman bila dikonsumsi dan bagaimana cara membedakannya? Mungkin satu terlebih dahulu pertanyaannya, nanti akan Coba yang lain nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, oke. Soalnya dua pertanyaan tadi sudah dibahas sebenarnya. Oh gitu, baik. Sudah dijawab. Ini ada pertanyaan dari Vega di Podomulyo. Saya pernah masak telur ayam, tapi telurnya pas dibuka encer untuk putihnya, tapi tidak berbau, kuningnya masih bulat kuning. Ini termasuk jenis telur apa ya Bu? Karena saya beli sekilo, cuman ada 2 yang seperti itu. Yang ketiga dari Instagram ada @suryapraja. Istri saya suka merendam telur dengan cairan prebiotik. Apakah hal tersebut mempengaruhi kesehatan telur sendiri ya Bu ketika dimasak? Yang keempat ini ada dari @yofi. Bu, efek samping apa yang jika sering mengonsumsi telur infertil? Karena saya baru sadar ternyata telur yang saya makan selama ini telur infertil. Oke, baik. Nah, ini bisa terima kasih. Jadi pertanyaan bagaimana cara membedakan telur yang baru dan yang lama. Tadi ini kan sudah, ya kan? Begitu mungkin ada tambahan Mas untuk yang baru tadi kan, yang lama dan baru kan kita hanya bahas yang dicelupkan. Ada lagi caranya? Mungkin dengan dibuka telurnya ya. Telur itu kan ada 3 bagian, kuning telur, terus ada putih telur itu ada 2 bagian. Mungkin nggak merhatikan ya. Putih telurnya, kalau putih telurnya ada yang apa sih? Yang cair, atasnya itu yang agak kental. Lah kalau telur telur yang baru yang bagian putih yang kental dan yang cair itu menyatu dan jelas perbedaannya. Tapi kalau yang telur yang lama mungkin telur yang kental dan cair itu sudah nggak terlihat, jadi lebih cair, untuk putih telurnya lebih cair. Gitu, tapi mungkin itu harus dibuka dulu. Iya memang kan? Kalau itu harus dibuka dulu. Itu harus dibuka dulu. Jadi untuk yang memang betul ingin membedakan ya memang berarti harus beli telur itu dengan cara dibuka dulu, dan itu kalau dibuka berarti harus dibeli. Tapi kalau yang secara kasat mata di luar itu kan tadi ya dengan cara begitu ya. Kasat mata di luar ya kita coba pilih telur yang tadi yang kerabangnya coklat, yang bersih seperti itu. Oke, kemudian telur infertil. Ya. Tadi kita juga sudah simak ya bagaimana cara membedakannya. Iya kan? Sudah terjawab ya. Telur infertil tadi telur yang gagal dalam proses pengeraman, artinya nggak jadi ayam. Iya, itu tadi yang dimaksud dengan telur infertil, dan memang tidak layak untuk dikonsumsi karena juga sudah sesuai dengan permentan, nggak boleh diedarkan. Seperti itu. Oke, jadi lebih baik jangan mengkonsumsi telur infertil ya. Kemudian berkaitan dengan infertil, ini pertanyaan yang keempat. Nah, efek samping apa jika sering mengkonsumsi telur infertil? Efek samping ya ini kan kalau telur infertil kan jelas sudah banyak kontaminasi bakteri. Itu ya akhirnya ya mungkin nanti ada gangguan seperti mungkin pencernaan kayak diare atau mual, ada gangguan itu ya seperti itu paling ininya. Paling kalau dalam kondisi yang terus menerus ya, makanya itu mungkin konsumen nggak boleh tergiur dengan harga yang murah lah itu. Kadang harga yang murah dari harga yang wajar kan kita patut curiga. Iya, atau mungkin dampaknya dalam waktu dekat nggak terlalu kelihatan ya, tapi bisa jadi efek panjang mungkin bisa nanti mengganggu mengganggu lambung atau apa. Nah, kalau bakteri yang tertumpuk. Iya, kayak gitu-gitu kan. Kalau apalagi kalau kita jarang cek kesehatan, kita nggak tahu akhirnya, iya kan? Iya. Baik, kemudian istri saya suka merendam telur dengan cairan prebiotik. Apakah hal itu mempengaruhi
kualitas telur itu ketika dimasak. Iya. Cairan prebiotik. Kan telur sebenarnya kan nggak boleh direndam. Iya. Oh. Terlalu lama kan bisa pengaruh sama. Tapi sebenarnya gini, ini memang ada ini semacam cairan prebiotik itu memang ada anjuran. Maksudnya Nggak tahu ya. Iya, makanya ini saya agak bingung ketika ibu ini merendam telur dengan prebiotik, mau diapakan gitu loh maksud Karena saya. malah nggak menjadi manfaat, akan menjadi merusak dari kualitas telurnya. Kan telur itu kan ada pori-porinya, nggak melulu itu, jadi bisa mempengaruhi kualitas dalamnya telur itu. Kira-kira buat apa ya ini ya nanti ya? Mungkin bukan dimasak ya, atau mungkin buat kayak kecantikan atau apa gitu. Enggak. Kalau selama masalah ini kecantikan enggak sepertinya. Belum pernah tahu ya. Iya, belum pernah tahu memang, iya. Ya, kan telur itu katanya juga bisa buat bahan-bahan untuk kosmetik, untuk masker, kata-katanya gitu sih. Tapi itu, kan dalamnya putih telurnya dalamnya ya kan aslinya sama aja untuk konsumsi atau kosmetik kalau direndam. Maksudnya nggak harus direndam kan, meskipun untuk masker. Gitu. Kita bersihkan aja kadang harus cukup pokoknya bersih lah, mungkin masih ada bulu atau kotoran itu aja. Apalagi sampai direndam malah akan merusak kualitas telur. Kemudian saya pernah masak telur ayam tapi telurnya pas dibuka encer untuk putihnya, tapi tidak berbau ya. Oh, ini yang tadi Mbak Laili jelaskan tadi itu ya. Ternyata ini sebenarnya telur lama. Telur lama ya tadi ya. Oke, ini telur lama berarti ya. Telur lama tapi mungkin kalau selama tidak berbau mungkin masih layak lah gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Hanifah Tulangan ya. Cara yang benar saat mencairkan ayam yang beku bagaimana ya Bu? Apakah boleh direndam dalam air? Nah, biasanya kalau dalam air itu kan ada yang pilih cepat dengan air panas, ya kan? Atau air hangat misalnya, ya kan? Tapi kalau dengan air dingin kan agak lama nih cairnya, ya kan? Nah, bagaimana ini? Untuk mencairkan ayam beku itu lebih baik ditaruh di refri aja, dibiarkan, atau direndam dengan air biasa, tapi bukan air panas. Kalau pakai air panas akan merusak nutrisi dari ayam itu sendiri. Tapi yang lebih baik memang ditaruh di suhu udara biasa aja gitu, atau bagaimana? Tadi menambahkan yang Mbak Dewi tadi kan bilang mungkin cara pertama di refri ya, di refri. Jadi kalau ayam kita beku semuanya mau masak ya, kalau di refri butuh waktu lama, paling nggak 20 jam. Jadi kita punya planning. Oh, besok aku masak ini, paling nggak malamnya diturunkan seperti itu. Terus yang kedua tadi bisa direndam di air ya, di air dingin. Itu juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga mungkin bisa taruh di suhu ruang aja. Suhu ruang. Ya, tapi sebenarnya yang paling bagus itu yang pertama tadi di refri. Jadi ya itu tadi karena biar tidak ada kontaminasi bakteri. Jadi ibu-ibu jangan sampai kelupaan ya. Iya kan? Kan ini berarti kadang-kadang kan kelupaan, Mbak ya. Nah, itu udah ditaruh yang kelupaan taruh di suhu ruang ternyata sampai berjam-jam bakterinya. Makanya kalau di refri kan aman. Walaupun seandainya kita lupa paling enggak sehari masih dingin. Masih dingin, itu masih aman untuk dikonsumsi. Oke, jadi yang lebih baik itu harus ditaruh setelah freezer kemudian di refri ya. Begitu itu yang paling harus baik. Punya planning. Kalau mau masak hari ini loh gara-gara ayamnya masih beku nggak jadi masak. Nah, iya. Kadang-kadang udah mau tergesa-gesa mau apa, akhirnya pakai cara pintas yang tadi itu ya. Iya, itu juga termasuk untuk frozen loh, Mas. Aneka olahan turunannya pangan asal hewan termasuk kayak sosis, nugget kan beku semua. Lah sebenarnya yang proses untuk kan kita mau goreng kadang masih beku, proses thawing ya istilahnya, mencairkan kan kita istilahnya thawing itu yang benar ya di refri itu. Termasuk olah-olahan yang sudah jadi itu harus ditaruh refri dulu baru nanti diolah, baru digoreng atau apa gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ini masih dari Ibu Hanifah tadi ya. Kalau ayam tiren itu ciri-cirinya seperti apa ya? Ayam tiren. Tiren itu mati kemarin.
Iya. Ayam Jadi tiren. ayam yang mungkin intinya itu agak Sudah lama mati, gitu loh. Sudah mati dulu sebelum dipotong. Iya, mungkin begitu ya. Ada sih penyimpangan di produk ayam kan kadang itu tadi, makanya yang tidak asuh itu ya salah satunya ya seperti ini ayam tiren, terus ada ayam gelonggongan. Gimana Mbak cirinya? Agak susah ya. Gimana Iya, kalau ayam terus tiren ayam itu? Soalnya kan bedanya tipis loh. Maksudnya Iya. gini, misalnya nih ya, saya sebagai pedagang ayam nggak mau rugi nih ya. Nah. Ayam saya ketabrak misalnya nih ya. Habis itu kan udah mati duluan nih. Habis itu langsung diolah nih ke air panas atau apa, terus dijual. Itu nggak kelihatan loh biasanya. Iya. Baunya biasanya atau Nah. ada memar-memar warna biru itu. Itu biasanya. berarti harus kita lihat dari ciri-ciri itu. Bisa jadi kalau yang memar-memar itu karena ya seperti itu, iya kan? Mungkin tiren atau apa gitu ya. Iya. Mungkin ada Atau ini biru-birunya ya. pembuluh darah kan biasanya darahnya udah beku duluan sebelum disembelih biasanya gitu. Karena itu kan ayam tiren kan darahnya Sudah, pasti nggak keluar dengan sempurna. Akhirnya pengaruh ke warna daging itu jadi warna daging ayam tiren itu biasanya agak kebiruan, keuuhan. Kalau secara normal kan pink merah pink gitu ya itu. Secara warna itu ya. Kalau secara aromanya mungkin dia sudah busuk kalau ayam tiren. Kalau yang ayam segar kan khas ayam. Gitu. Iya. Ya, kalau secara tekstur mungkin. Kalau teksturnya biasanya ayam segar itu kalau kita pencet seperti ini akan cepat kembali. Oh. Tapi kalau ayam tiren mungkin nggak balik. Iya. Agak lambat gitu ya. Tekstur dagingnya ya. Dan lebih lembek. Oh, itu berarti kenyal mungkin ya. Jadi kalau yang baru itu kenyal kan. Iya. Kalau tidung, kayak gitu kan. Iya. Kalau itu tut gitu. Iya. Dan mungkin lebih lembek itu. Tapi kalau sudah diolah memang agak ini sih ya, tapi bau kan tidak bisa dipungkiri ya. Ada kadang kalau sudah digoreng itu akhirnya dia kelihatan kayak besem-besem itu. Kecoklatan gitu ya. Iya. Jadi kalau diolah itu biasanya malah lebih kelihatan tirennya itu pas saat diolah itu juga ya kan. Bisa jadi seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu nih sebenarnya hal-hal apa saja ya yang mungkin jadi pantangan atau sesuatu yang dilarang ketika kita belum tahu cara mengolah atau menyimpan atau apalah itu yang berkaitan dengan daging ayam atau telur. Mungkin selama ini kita daging ayam nih misalnya ya. Ada orang yang misalnya tiba-tiba harus dipotong dulu atau apa. Nah, selama ini ada nggak Mbak mungkin apa yang selama ini beredar di masyarakat itu sebenarnya dilarang? Oh jangan, nah kayak gitu. Caranya itu harus seperti ini. Nah kayak gitu, baik itu telur ayam maupun daging ayam. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin ada orang yang mau masak apa, misalnya dengan cara apa harus dicampur dengan baking soda misalnya, iya kan selama ini supaya ini tahan lama atau biar kenyal atau ngembang itu atau mungkin apa. untuk olahan ya Mas ya. Nah, misalnya, nah ini kalau menurut Mbak, oh jangan, ini karena begini. Nah kayak gitu, pernah nggak menemukan hal-hal semacam ini? Jadi biar kita lurus tahu bahwa apa yang kita selama ini lakukan, oh ternyata keliru gitu loh. Gimana? Iya. Ini tadi kan dari bahasa yang pertama kita kan standar kelayakan keamanan pangan untuk daging telur itu kan harus tadi asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Seperti tadi kalau kayak penambahan baking soda, selama itu bahan tambahan pangan yang diizinkan dan sesuai dengan kadar ada aturannya mungkin ya itu sih enggak apa-apa. Tapi kalau tidak dibolehkan untuk bahan tambahan pangan seperti furak, apalagi kayak mungkin formalin kan ya untuk biar mengawetkan itu yang tidak boleh, yang dilarang seperti itu. Atau kalau mungkin ada semacam treatment untuk daging kambing atau daging sapi itu kan biasanya untuk mengumpulkan pakai daun pepaya sama nenas, ya kan? Nah, apakah selama ini memang nggak ada masalah atau apa kayak gitu-gitu? Iya, apalagi bahan alami nggak masalah itu Mas. Oke. Nah,
kalau ayam kampung itu biasanya kan keras. Nah, mungkin orang-orang tuh biasanya saya pernah dengar itu dikasih puli, air puli. Itu katanya mau melunakkan juga. Nah, saya nggak tahu, saya belum pernah. Karena kalau daging ayam kampung itu kan masaknya berjam-jam, ya, untuk mengempukkan itu. Ternyata mereka punya cara instan dengan begitu. Pernah dengar nggak, Mbak? Atau bagaimana? Ada usulan Belum apa? pernah tahu ya kalau yang dimasak, tapi memang karakteristik dari ayam kampung kan memang begitu ya, alot, karena kan mungkin dia itu kan peliharanya secara liar ya. Jadi beda dengan mungkin yang sekarang yang biasa kita konsumsi, ayam broiler itu kan dikandangkan dalam waktu yang cepat, jadi dagingnya mungkin lebih lunak. Tapi kalau ayam kampung ya memang karakteristiknya seperti itu. Berarti memang kalau mau masak ayam kampung yang empuk ya harus direbus lama. Iya, apalagi dengan cara instan yang uli. Iya, saya pernah dalam bahan olahan kerupuk aja dicampur air nggak puli. boleh. Iya. Itu kan termasuk bahan kimia. Nah, makanya itu kategori tidak asuh akhirnya. Iya. Tapi kalau orang-orang mau bikin cepat, mau instan kan bisa, semua bisa ya kan? Iya. Bikin bakso aja dicampur boraks dan sebagainya ya kan? Kita nggak tahu misalnya. Terus ayam dan dalam pengolahan ini kok bisa empuk sekali ya? Oh, ternyata dengan cara begitu akhirnya tahu. Tapi itu dilarang sebenarnya. Dilarang ya, itu tadi kan? bagian dari yang tidak aman, sehat, utuh dan halal itu tadi. Ya, jadi ini memang lebih baik nggak usah dilakukan ya, karena ini memang tidak sesuai prosedur asuh tadi. Akhirnya kalau nggak asuh ya manfaat nutrisi gizinya nggak nyampe ke kita, yang ada kan malah akhirnya gangguan kesehatan. Tapi kalau yang tadi pakai daun pepaya, nanas itu nggak masalah. Bahan alami, itu kan termasuk upaya untuk mengempukkan gitu kan. Alami kan nggak apa-apa kalau ada enzim papainya. Tapi kalau daging ayam kampung nggak ada ya mengempukkan dengan cara alami, atau sama aja dikasih nanas gitu. Iya, itu bisa instan yang alami instan tahu ya di presto. Tapi kan di presto pun juga aromanya beda kan akhirnya dengan dimasak yang itu mama ini. Oke, baik. Yang terakhir sebelum kita akhiri karena waktunya kurang 1 menit ternyata, mungkin sebagai kesimpulan pada perbincangan pagi hari ini, silakan. Ya mungkin untuk konsumen mungkin mulai sekarang kita lebih pintar lagi ya memilih bahan asal hewan, terutama mungkin untuk daging dan telur yang paling sering kita konsumsi. Pilihlah produk yang tadi asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Tuh. Udah. Ada tambahan lagi, Mbak Dewi mungkin? Oke, nggak ada ya. Baik, kita harapkan semoga konsumen ini semakin smart, semakin pintar gitu ya dalam memilih makanan, karena bagaimanapun juga apa yang kita beli itu apa yang kita makan, kita konsumsi. Jadi memang kita harus investasi kesehatan lebih smart lagi. Kalau misalnya memang ada informasi semacam ini, nah ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat mereka yang selama ini mungkin mereka nggak tahu, akhirnya lebih tahu lagi ya kan. Yang saya hari ini paling tahu itu adalah cara meletakkan telur. Ternyata yang lincip itu di bawah, yang tumpul di atas. Nah, coba ini bisa dipraktekkan di rumah ya buat ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih Mbak Laili, Mbak Dewi atas kedatangannya, juga informasinya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.